Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Amalia dengan NIM K71200098, nomor absen 40 dari kelas 4A. Kali ini video pembelajaran ini dibuat untuk pemenuhan tugas mata kuliah pembelajaran geometri dan aritmatika sosial yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Wahyudi, MPD. Di video pembelajaran kali ini kita akan belajar materi simetri lipat. Apa itu simetri lipat? Contohnya, cara menghitungnya, dan juga benda-benda di sekitar kita yang memiliki simetri lipat. Melalui pengamatan dengan disertai media video pembelajaran dengan pendekatan saintifik, model pembelajaran, project based learning tentang simetri lipat yang disajikan secara daring melalui YouTube, siswa diharapkan dapat mengamati simetri lipat pada bangun datar menggunakan benda konkret dengan cermat, menjelaskan simetri lipat pada bangun datar menggunakan benda konkret dengan tepat, menentukan simetri lipat pada bangun datar menggunakan benda konkret dengan tepat, mengidentifikasi simetri lipat pada bangun datar menggunakan benda konkret dengan tepat, mempraktekkan simetri lipat pada bangun datar menggunakan benda konkret dengan tepat, membuktikan simetri lipat pada bangun datar menggunakan benda konkret dengan tepat. Hai teman-teman, bertemu lagi bersama Kak Febri. Kali ini kita akan belajar bersama lagi, tentunya dengan materi yang baru. Nah, pastinya teman-teman udah gak sabar kan? Nah, siapa yang tahu kita akan belajar apa? Ayo, siapa yang memperhatikan tadi penjelasan di depan? Yaps, kali ini kita akan belajar mengenai simetri lipat. Karena mungkin teman-teman udah gak sabar nih, mari kita langsung aja belajar materi tentang simetri lipat. Teman-teman bisa menyiapkan alat tulisnya dan juga buku tulisnya dan simak penjelasan berikut. Hey, teman-teman sudah siap kan ya? Sudah menyiapkan alat tulis dan bukunya? Harus disimak ya penjelasan dari Kak Febri, karena di akhir video pembelajaran nanti akan ada soal latihan yang harus dikerjakan untuk mengetes pemahaman kalian mengenai materi simetri lipat. Oke, langsung saja ya. Sebelumnya, apakah teman-teman sudah tahu pengertian dari simetri lipat itu apa? Ada yang tahu? Kalau belum tahu, mari ikuti penjelasan Kak Febri berikut ini. Simetri lipat adalah suatu keadaan bangun geometri atau bangun datar. Bila dilipat menurut suatu garis tertentu, bangun tersebut akan saling menutup dengan tepat. Bagaimana teman-teman? Masih belum jelas juga? Kalau begitu, mari kita ikuti aktivitas Kak Febri berikut ini dengan menyiapkan beberapa alat seperti kertas origami, gunting, penggaris, dan juga pensil. Siapkan kertas origami berbentuk persegi panjang. Jika teman-teman hanya memiliki kertas origami berbentuk persegi, teman-teman bisa memotong kertas origami menjadi dua bagian sama besar, sehingga teman-teman akan memiliki dua persegi panjang. Setelah teman-teman memiliki dua persegi panjang, ambil salah satu, kemudian lipatlah ke suatu arah tertentu tepat di tengah-tengah bidang, lalu amati dengan teliti. Setelah terlipat, kemudian bukalah lipatan tadi dan tandai hasil lipatan dengan garis menggunakan pensil dan penggaris. Kemudian lipatlah ke arah lain tepat di tengah-tengah bidang dan amati kembali. Buka kembali lipatan dan tandai hasil lipatan baru tersebut dengan garis menggunakan pensil dan penggaris. Lalu teman-teman coba lagi melipat persegi panjang seperti gambar di atas. Apakah ini merupakan simetri lipat? Bukan ya teman-teman, karena tidak tertutup sempurna. Dari hasil lipatan tersebut dapat diketahui bahwa persegi panjang memiliki dua cara melipat sehingga semua bagian dapat tepat saling tertutupi. Artinya persegi panjang mempunyai dua simetri lipat. Jadi, jika suatu bangun datar dilipat dan hasil lipatannya tersebut tepat saling menutup, maka bangun datar tersebut memiliki simetri lipat. Bekas lipatannya disebut sumbu simetri. Sumbu simetri adalah garis yang membagi bangun datar menjadi dua bagian yang sama. Nah, contohnya pada persegi panjang terdapat dua sumbu simetri yang membagi
bangun datar segi panjang menjadi dua bagian yang sama. Perlu diingat teman-teman, kalau tidak semua bangun datar memiliki simetri lipat. Wah, ternyata simetri lipat ini punya nama lain loh teman-teman. Di antaranya simetri balik, simetri garis, simetri sumbu, ataupun simetri cermin. Wah, banyak banget ya. Jadi teman-teman bisa ingat ya, cara menentukan simetri lipat pada suatu bangun datar adalah sebagai berikut. Jadi dapat disimpulkan bahwa jika suatu bangun datar memiliki n lipat atau dapat dilipat sebanyak n kali, maka bangun datar tersebut memiliki simetri lipat sebanyak n. Nah, contohnya tadi seperti persegi panjang, di mana persegi panjang memiliki dua kali cara melipat sehingga semua bagian saling tertutupi dengan sempurna. Maka persegi panjang memiliki dua simetri lipat. Selanjutnya, mari kita coba menghitung simetri lipat pada bangun datar lainnya. Bangun datar selanjutnya adalah persegi. Lakukan cara yang sama saat menentukan simetri lipat pada persegi panjang. Lipat persegi sampai saling menutup dengan tepat. Setelahnya, berikan garis pada lipatan yang terbentuk. Terus melipat sampai sudah tidak ditemukan lagi cara lain untuk melipat sempurna. Hitung jumlah garis yang terbentuk. Ternyata ada 4 garis yang artinya persegi memiliki 4 simetri lipat. Selanjutnya ada bangun datar segitiga siku-siku. Lakukan cara yang sama seperti sebelumnya. Carilah cara untuk dapat melipat segitiga siku-siku sehingga saling menutup dengan tepat. Ternyata tidak ada cara yang dapat dilakukan untuk dapat melipat segitiga siku-siku secara sempurna, yang artinya bahwa segitiga siku-siku tidak memiliki simetri lipat. Selanjutnya adalah bangun datar segi 5. Lakukan cara yang sama dan hitung berapa jumlah garis lipat yang terbentuk. Ternyata pada segi 5 terdapat 5 simetri lipat. Kemudian ada segi 6. Lakukan cara yang sama dan hitung berapa jumlah garis lipat yang terbentuk. Ternyata pada bangun datar segi 6 terdapat 6 simetri lipat. Wah, ternyata pada segi 5 jumlah simetri lipatnya adalah 5 dan pada segi 6 jumlah simetri lipatnya ada 6. Sehingga dapat diketahui bahwa pada bangun datar segi banyak beraturan, jumlah simetri lipat adalah n sebanyak segi n. Sehingga dapat disimpulkan juga pada segi 8 jumlah simetri lipatnya ada 8 dan pada segi 7 simetri lipatnya pun ada 7. Jika teman-teman tidak percaya, bisa dihitung sendiri. Contoh terakhir ada lingkaran. Ternyata lingkaran memiliki simetri lipat tidak terhingga jumlahnya. Kenapa ya? Ternyata hal tersebut dikarenakan apabila lingkaran dilipat dimanapun pada bagian tengah lingkaran dengan diameter manapun akan tetap membagi dua lingkaran sama besar. Jika tidak percaya, teman-teman bisa membuktikannya sendiri. Nah, bagaimana sekarang teman-teman? Tentunya sekarang teman-teman lebih jauh paham mengenai simetri lipat ya. Selanjutnya kita akan menghitung simetri lipat pada benda sekitar. Ada apa aja ya? Yuk langsung simak penjelasan berikut ini. Benda yang pertama adalah uang Rp1.000 atau teman-teman dapat menggunakan uang kertas pecahan berapapun. Caranya sama, yaitu dengan menghitung jumlah cara melipat yang dapat menutup semua bagian secara tepat. Ternyata terdapat dua cara sehingga uang kertas memiliki dua simetri lipat. Selanjutnya, terdapat rambu-rambu lalu lintas yang berbentuk segi 8. Dengan cara yang sama, akan dihasilkan 8 simetri lipat pada rambu lalu lintas tersebut. Oke teman-teman, kita sudah sampai di akhir pembelajaran kita kali ini mengenai materi simetri lipat pada bangun datar. Ingat ya teman-teman, bahwa simetri lipat itu adalah suatu keadaan bangun geometri atau bangun datar bila dilipat menurut suatu garis tertentu
maka bangun tersebut akan saling menutup dengan tepat. Sumbu atau garis yang membagi bangun datar menjadi dua bagian yang sama tersebut disebut dengan sumbu simetri. Bangun datar ada yang memiliki simetri lipat, ada yang tidak memiliki simetri lipat, bahkan ada yang memiliki simetri lipat berjumlah tak terhingga. Selanjutnya, teman-teman bisa mengerjakan soal latihan berikut untuk mengetes pemahaman teman-teman terkait materi simetri lipat. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir dengan semangat. Dan sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya dengan semangat yang jauh lebih besar. Tetap jaga kesehatan dengan mengikuti protokol kesehatan, dengan rajin cuci tangan, menggunakan masker jika berpergian, dan jaga jarak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.